Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrizal Bakri, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum dari Universitas Putra Batam. Di sini saya akan menjawab soal kuis yang telah diberikan oleh Bapak Zudi Arman SMH, yaitu mengenai tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan publik di kota saya dan bagaimana implikasi penerapan hukum kesejahteraan sosial di kota saya, dan apa bentuk sengketa informasi publik dan bagaimana pelaksanaannya. Sebelum saya menjelaskan mengenai tentang jawaban kuis yang telah diberikan oleh Bapak Zudi, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian kesejahteraan sosial terlebih dahulu. Pengertian kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial, bahwasanya kesejahteraan sosial adalah dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwasanya kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dan di pasal 1 ayat 2-nya mengatakan bahwasanya penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Karena saya berasal dari Sumatera Barat, maka di sini saya akan mengambil studi kasus saya, yaitu di kota saya, Padang, mengenai tentang jawaban kuis yang telah diberikan oleh Bapak Zudi Arman. Jawaban soal nomor 1 yaitu mengenai tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan publik di kota Padang dan apa saran untuk selanjutnya. Pelayanan publik di kota Padang dapat dilakukan melalui seperti yang di sini, yaitu DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di dalam DPM PTSP sini, semua pelayanan-pelayanan diberikan oleh pemerintah kota Padang. Berdasarkan visi misi dari DPM PTSP Provinsi Sumatera Barat seperti yang di atas ini, bahwasanya visi dan misi penanaman modal Provinsi Sumatera Barat 2013 sampai 2032 yaitu menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan utama investasi dan wilayah Sumatera Barat yang berdaya saing tinggi dan paling kooperatif serta paling menarik untuk menunjukkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Misi penanaman modal Provinsi Sumatera Barat dan juga mencakupi di daerah Padang sebagai berikut, itu meningkatkan infrastruktur di semua sektor yang menjunjung untuk menjadikan Provinsi Sumatera Barat salah satu tujuan utama penanaman modal di wilayah Sumatera Barat Indonesia. Meningkatkan iklim kondusif yang berdaya saing tinggi sesuai dengan persepsi para stakeholder penanaman modal bagi upaya mempercepat pengembangan dan peningkatan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat dan di Kota Padang. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah komparatif bagi penanaman modal di wilayah Sumatera Barat. Mengembangkan semua potensi yang ada dalam desain kemenarikan penanaman modal di Sumatera Barat untuk mewujudkan sebagai daerah yang paling menarik bagi penanaman modal di wilayah Sumatera Barat. Pelaksanaan pelayanan publik di Kota Padang dapat dilakukan atau dilaksanakan melalui DPM PTSP Kota Padang dengan mendatangi gedung atau mall pelayanan publik yang beralamat di Pasar Raya, Gedung Oren, Kampung Jauh, Kecamatan Padang Bar, Kota Padang, Sumatera Barat, atau juga bisa melakukan pelayanan secara online dengan membuka websitenya DPM PTSP Sumbar Provinsi Sumbar maksudnya. Itulah pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Kota Padang dan Provinsi Sumbar. Adapun saran yang dapat saya berikan di sini bahwasanya semoga dalam melakukan pelayanan publik di Kota Padang, aparatur sipil dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga tujuan dan visi dan misi Kota Padang tersebut bisa diwujudkan dengan semaksimal mungkin. Dan jawaban nomor 2-nya itu mengenai tentang bagaimana implikasi penerapan hukum kesejahteraan sosial di Kota Padang, dan sertakan dengan contohnya. Mengenai di Kota Padang, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Padang tahun 2019-2004 telah ditetapkan visi pemerintah Kota Padang, yaitu mewujudkan masyarakat Kota Padang yang mandani, berbasis pendidikan, perdagangan, dan pariwisata unggul serta berdaya saing.
mengacu kepada visi dan misi Kota Padang sebagaimana instansi pelayanan masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan sinergitas dalam memberikan pelayanan Dinas Sosial Kota Padang, menetapkan sebagai berikut. Terwujudnya lah satu pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat yang mandiri dan madani di Kota Padang. Dengan mengacu kepada visi dan misi Kota Padang sebagai instansi pelayanan masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan sinergitas dalam memberikan pelayanan dinas sosial Kota Padang, yaitu terwujudnya suatu pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat yang mandiri dan madani di Kota Padang. Visi dan misi inilah yang melatar belakangi timbulnya sebuah inovasi dari Dinas Sosial Kota Padang tentang pelayanan kesejahteraan sosial dengan melakukan penanganan anak jalanan melalui risalah Daku Rangkul Sangi Lihatlah dengan pendidikan terpadu. Adapun pedoman pelayanan dalam penanganan anak jalanan melalui pembinaan terpadu di Kota Padang berdasarkan hasil kesepakatan bersama tentang pembinaan terpadu dengan uraian kegiatan pembinaan, yaitu dilakukan pembinaan mental yang dilakukan oleh Batalion 133 Yuda Sakti Padang. Pembinaan ini dilaksanakan untuk melakukan pengenalan kelompok kepada anak jalanan, melakukan orientasi lingkungan, dan melakukan pembinaan PBB kepada anak jalanan, dan melakukan pembinaan pelatihan karate, dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh Batalion Yuda Sakti Padang dalam rangka melakukan kesejahteraan sosial di Kota Padang. Selanjutnya, pembinaan spiritual yang dilakukan Kementerian Negeri dengan mempelajari pendidikan agama yang diberikan kepada anak jalanan, dan pembinaan sholat berjamaah atau mengajarkan anak jalanan untuk melakukan sholat jamaah, melakukan dengan zikir bersama, musahabah, dan pembinaan psikologi yang dilakukan oleh Kemenek untuk anak jalanan. Dan masih banyak lagi pembinaan-pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Dengan dilakukannya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang menimbul dampak positif bagi masyarakat Kota Padang. Penanganan anak jalanan dengan melalui pola pembinaan Sailah Dangkul merupakan ide dari Kepala Dinas Sosial Kota Padang. Hasil dan capaian yang didapatkan oleh Dinas Sosial Kota Padang yaitu bahwasannya memberikan pembuktian data dan menunjukkan dampak manfaat dari inovasi pelayanan tersebut. Hasil itu dalam penanganan anak jalanan melalui pola pembinaan terpadu yang diharapkan adalah berkurangnya anak jalanan yang mengikuti pergaulan bebas atau pergaulan yang salah, sehingga dapat mengembalikan hak-haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dan berdaya guna serta bisa berkarya untuk kedepannya. Demikianlah adanya kegiatan penanganan anak jalanan melalui Risalah Dangkul yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Sebenarnya anak jalanan bukanlah tugas dari Dinas Sosial Kota Padang saja, tetapi membina atau menasihati anak jalanan itu tugas setiap umat. Jawaban nomor 3 yang terakhir itu mengenai tentang apa bentuk sengketa informasi publik dan bagaimana cara penyelesaiannya. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi di antara badan publik dengan permohonan informasi publik. Sengketa informasi publik yang dilakukan di Komisi Informasi, yang pertama itu ada pihak-pihak yang bersengketa, yaitu ada pemohon dan termohon. Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi Publik berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sedangkan yang dimaksud dengan termohon adalah badan publik yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi PPID, atau pejabat yang ditunjukkan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi pada pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Adapun alasan-alasan pengajuan penyelesaian sengketa, pemohon tidak puas dengan tanggapan keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh PPID.
pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa dilakukan selambat-lambatnya itu 14 hari setelah munculnya alasan pengajuan sengketa. Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dilakukan dengan dua bentuk, yaitu dengan menerapkan mediasi dan adjudikasi non-litigasi. Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak dalam persidangan diputuskan oleh Komisi Informasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator atau Komisi Informasi. Sengketa karena alasan permohonan informasi ditolak berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang KIP dengan rahasia dikecualikan langsung diproses melalui tahapan adjudikasi. Sengketa karena alasan tidak disediakan informasi berkala sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang KIP, tidak ditanggapinya permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta, tidak dipenuhi permintaan informasi, pengenaan biaya tidak wajar, atau penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang KIP harus melalui tahapan mediasi terlebih dahulu. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui adjudikasi dan litigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri perundingan. Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat berdasarkan pasal 39 Undang-Undang KIP. Dalam hal salah satu para pihak tidak mengajukan keberatan ke pengadilan, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. Itulah cara penyelesaian yang dapat dilakukan dalam sengketa informasi publik yang dilakukan di Komisi Informasi Publik.